masih secara online di Meet Google ini untuk melaksanakan seminar proposal selfie. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Meriza, Bu Anita, Pak Hayul, Bu Novia yang telah hadir untuk pelaksanaan seminar ini, di mana seminar ini nanti kita akan mulai dengan penyampaian proposal oleh Selfie kurang lebih selama 10 menit. Kemudian kita selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi, masukan dan saran dari dosen-dosen pembahas. Dan yang ketiga adalah penilaian. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian proposal oleh Selfie. Pada Selfie, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yang dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc, dan dosen pembimbing 2 saya, Ibu Apoteker Anita Lukman MPharm. Terima kasih juga kepada dosen pembahas saya, yaitu dosen pembahas 1 saya, Ibu Dr. Apoteker Meriza Johari, Master Kesehatan. Dosen pembimbing 2 saya, Ibu Apoteker Novia Sinata, MSI, dan dosen pembimbing dan dosen pembahas ketiga saya, Bapak Hayul Fadli, MSI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pemberian Fraksi etil asetat daun binahong Andredera cordipoliatin stenis terhadap luka sayat pada mencit putih jantan. Yang pertama, latar belakang. Luka merupakan hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau rusaknya suatu komponen jaringan. Luka dapat disebabkan oleh trauma benda tajam ataupun tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, ataupun gigitan hewan. Ketika luka timbul, ada beberapa keadaan yang akan muncul. Di antaranya itu hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, adanya respons stres, pendarahan, pembekuan darah, kontaminasi bakteri, dan kematian sel. Diketahui dari hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi luka tahun 2018 terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2013 dari 42,8% menjadi 31,4%. Luka di sini didefinisikan sebagai terputusnya atau adanya gangguan pada kontinuitas struktur anatomi tubuh, di mana klasifikasi luka berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka di sini contohnya seperti luka sayatan, luka tusuk, ataupun luka bakar. Sedangkan luka tertutup contohnya seperti luka patah tulang dan terkilir. Secara normal, luka akan sembuh melalui serangkaian proses. Proses tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada fase inflamasi, fase proliferasi, sama fase maturasi. Proses penyembuhan luka di sini merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kulit tubuh kita merupakan organ tunggal yang terpapar dengan dunia luar, yang memiliki fungsi sebagai protektif, sensorik, metabolik, dan fungsi lainnya. Ketika terjadi luka, maka fungsi tersebut tidak berjalan dengan seharusnya. Oleh karena itu, penyembuhan luka memerlukan manajemen serta pengobatan yang tepat agar luka tidak menjadi infeksi dan pada akhirnya menimbulkan luka yang kronis. Nah, salah satu komponen kunci dari proses penyembuhan luka ini adalah kolagen, di mana kolagen ini merupakan protein yang banyak pada jaringan tubuh termasuk kulit. Salah satu kandungan kimia yang bermanfaat dalam proses mempengaruhi kolagen pada tahap awal perbaikan jaringan itu merupakan saponin. Dan kandungan kimia lain yang juga membantu proses penyembuhan luka ada flavonoid dan alkaloid. Berdasarkan pengalaman yang mana ketiga kandungan kimia tadi dimiliki oleh daun binahong. Nah, berdasarkan pengalaman empiris, tanaman binahong ini berhasil untuk mengobati berbagai penyakit dan berbagai jenis luka.
seperti luka bakar, luka akibat kecelakaan, luka oleh benda tajam, luka sayat maupun luka iris. Selain itu, daun binahong ini juga berguna untuk anti diabetes dan untuk penurunan panas atau antipiretik. Ada beberapa penelitian yang terkait daun binahong. Yang pertama, penelitian oleh Rahmawati. Beliau mendapatkan hasil bahwa hasil maserasi dari serbuk kering daun binahong ini mendapatkan kandungan kimia berupa saponin, flavonoid, terpenoid, dan juga minyak sirih. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rohani, beliau melakukan ekstraksi dengan maserasi daun binahong, maka ditemukan kandungan alkaloid, saponin, dan flavonoid, di mana kandungan alkaloid di sini bertindak sebagai antibakteri pada luka, saponin bekerja untuk membentuk kolagen, sedangkan flavonoid dapat menghentikan pendarahan ketika terjadinya luka. Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Pak Ines Amirullah pada tahun 2017, ekstrak etanol daun binahong pada konsentrasi 5%, 10%, dan 15% dapat memberikan efek penyembuhan luka, di mana ditandai dengan pengecilan ukuran luka. Dan pada konsentrasi 15%, ekstrak daun binahong yang memberikan efek penyembuhan luka paling cepat dibandingkan konsentrasi 10 dan 5%. Dikarenakan daun binahong ini memiliki kandungan kimia yang berfungsi untuk proses penyembuhan luka, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melihat pengaruh fraksi etil asetat terhadap luka sayat pada mencit putih jantan, yang mana diharapkan nantinya dapat mendukung informasi dan pengembangan tanaman binahong ini sebagai obat untuk penyembuhan luka. Klasifikasi tumbuhan terlampir. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh pemberian fraksi etil asetat daun binahong terhadap proses penyembuhan luka sayat pada mencit putih jantan. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2020 di Laboratorium Penelitian Stiva Riau, Laboratorium Farmasi Bahan Alam Stiva Riau, dan Laboratorium Farmakologi Stiva Riau. Alat terlampir, bahan terlampir. Nah, rancangan dari penelitian ini, yang pertama pengambilan sampel, setelah itu sampel diidentifikasi dan diperiksa metabolit sekunder sampel segar. Setelah itu dilakukan pembuatan ekstrak etanol dan pembuatan fraksi etil asetatnya. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan metabolit sekunder dari fraksi ini. Setelah itu kita lakukan perencanaan konsentrasi dan pembuatan suspensi NaCNC untuk kontrol negatif. Setelah itu pembuatan variasi konsentrasi fraksi daun binahong dan dilakukan percobaan untuk penyembuhan luka, dan yang terakhir itu analisis data. Nah, pengambilan sampel di sini, sampel daun binahong ini diambil dari hasil budidaya tanaman binahong di Jalan Karya, Gang Punak, Merkoyan Damai, Pekanbaru. Dan identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi Universitas Riau. Adapun skema pembuatan ekstrak daun binahong ini, yang pertama, daun binahong segar ditimbang, lalu disortasi basah, setelah itu kita keringkan, dikering anginkan, maka didapatkanlah simplisia kering. Setelah didapatkan simplisia kering, maka simplisia ini disortasi kering, lalu dirajang dan dimaserasi dengan etanol selama 5 hari sebanyak 3 kali pengulangan. Lalu maserat disaring dan maserat yang dihasilkan dipekatkan dengan rotary evaporator. Setelah itu didapatkan ekstrak kental. Nah, ekstrak kental inilah yang kita fraksi dengan fraksi etil asetat, yang mana skema kerjanya itu ekstrak kental daun binahong ini kita encerkan dengan aquades dan ditambahkan pelarut N-heksan itu sama banyak. Setelah itu dimasukkan ke dalam corong pisah, dikocok dan didiamkan sampai terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan fraksi air sama lapisan fraksi N-heksan. Lapisan fraksi air ini kita lakukan vaksinasi lagi dengan pelarut etil asetat, di mana di sini dilakukan 3 kali pengulangan. Setelah didapatkan fraksi etil asetat, maka fraksi etil asetat ini akan kita rotari lagi untuk mendapatkan hasil fraksi kental dari daun binahong. Untuk skema pemeriksaan kandungan sampel segar dan fraksinya itu, cara kerjanya yang pertama, untuk sampel segar, daun
ini untuk pemeriksaan alkaloid. Daun segar dipotong kecil-kecil, lalu dihaluskan dengan morfin dengan tambahan pasir. Setelah itu ditambahkan dengan kloroform dan kloroform amoniak, gerus, dan saring dengan kapas. Lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan H2SO4 2N, kocok hingga terbentuk dua lapisan. Terdapat dua lapisan. Yang pertama lapisan atas itu di bagian lapisan asam itu di bagian atas dan lapisan kloroform. Nah, lapisan asam itu kita pindahkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan bereaksi Maillard sebanyak 1-2 tetes. Maka positif alkaloid ditandai dengan adanya endapan putih. Nah, untuk fraksi etil asetat daun binahong ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan kloroform dan kloroform amoniak sama banyak. Setelah itu ditambahkan dengan H2SO4, kocok sampai terbentuk dua lapisan, dan lapisan asam dipindahkan ke tabung reaksi, ditambahkan reaksi Maillard. Maka ditandai positif alkaloid ditandai dengan terdapatnya endapan putih. Nah, untuk pemeriksaan flavonoid, fenolik, saponin, terpenoid, dan steroid itu cara kerjanya sampel segar dimaserasi dengan etanol sampai pelarutnya berkurang. Setelah itu ditambahkan dengan CHCl3 dan air 1:1 dan dikocok hingga terbentuk dua lapisan. Nah, lapisan air kita gunakan untuk pemeriksaan flavon, fenolik, dan saponin, sedangkan lapisan kloroform kita gunakan untuk terpenoid dan steroid. Nah, untuk pemeriksaan flavonoid ini, lapisan air tadi kita tambahkan sedikit logam Mg dan HCl. Jika terbentuk warna oranye atau merah, maka itu positif flavonoid. Sedangkan untuk fenolik, lapisan air tadi kita tambahkan FeCl 2 tetes. Jika terbentuk warna biru gelap, maka positif fenolik. Sedangkan untuk saponin, lapisan air tadi kita kocok kuat hingga terbentuk busa. Apabila busa yang terbentuk tidak hilang selama 5 menit, maka positif saponin. Sedangkan untuk terpenoid, lapisan kloroform ini dimasukkan ke dalam pipet tetes yang berisi norit dan kapas. Nah, dihasilkan filtrat jernih. Filtrat jernih ini kita letakkan di dalam 4 tetes, 3 tetes. Tetes pertama kita tambahkan H2SO4 pekat tambah asam asetat anhidrat. Pada tetes kedua ditambahkan H2SO4, sedangkan pada tetes ketiga ditambahkan asam asetat anhidrat. Positif terpenoid bila terbentuk warna merah dan steroid terbentuk biru hingga ungu. Pengerjaan yang sama untuk vaksinasi. Nah, skema uji aktivitas penyembuhan luka infeksi daun binahong ini, yang pertama mencit hewan uji kita aklimatisasi selama 7 hari yang bertujuan untuk mengadaptasikan hewan uji terhadap lingkungan uji. Setelah itu bulu sehari sebelum pembuatan luka, bulu dibersihkan dan diberi alkohol. Nah, sebelum pembuatan luka, mencit di anestesi dulu. Setelah itu dilakukan perlakuan, yang mana perlakuan A diberikan NaCMC sebagai kontrol negatif, perlakuan B diberikan gel bioplasenton, perlakuan C diberikan fraksi daun binahong 5%, perlakuan D diberikan fraksi daun binahong 10%, dan perlakuan E diberikan fraksi daun binahong 15%. Nah, setelah 14 hari kita amati bagaimana proses penyembuhan lukanya, dan pada hari ke-14 diukur panjang penyembuhan lukanya. Setelah itu dianalisis data. Terima kasih. Baik, terima kasih, Selvi. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi pembahasan bersama dosen pembahas. Untuk kesempatan pertama, silakan Bu Miriza. Oke, makasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu Miri. Jelas, Ibu. Jelas ya. Oke, kita mulai dulu dari ini, dari judul ya.
Ini judulnya pengaruh pemberian fraksi etil asetat daun binahong terhadap luka sayat pada mencit putih jantan. Dari judul saya tidak bisa menangkap apa pengaruhnya terhadap luka sayat gitu loh. Kira-kira kalau saya sarankan diperbaiki, kira-kira perbaikannya bagaimana ya? Supaya begitu orang menangkap judul bisa mengetahui bahwa oh ini untuk penyembuhan luka sayat gitu loh. Terhadap pengaruh pemberian fraksi etil asetat daun binahong terhadap penyembuhan luka sayat pada mencit putih jantan. Seperti itu, Bu. Nanti didiskusikan lagi dengan dosen pembimbingnya ya. Kemudian di daftar isi. Di daftar isi coba lihat itu masih ada yang apa namanya mungkin apa namanya caranya itu bukan daftar isi, di daftar gambar. Masih terikut sumber pustakanya, itu tidak direvisi gitu ya. Ini mana kamu ini saya nggak kelihatan kamunya di mana nih? Selfie-nya di mana nih? Oh itu. Oke. Nah, kemudian masih banyak sekali penulisan yang salah ya Selfie. Kita mahasiswa sudah tingkat akhir, saya harapkan bukan kamu berharap pada dosen untuk memperbaiki, tapi kamulah yang harus memperbaiki ya. Di daftar lampiran itu banyak sekali yang, bukan banyak, di belakang juga ada itu nama Latin tidak dimiringkan. Ada yang dimiringkan, ada yang tidak dimiringkan, kan kita bisa lihat itu. Kenapa bisa miring ini, kenapa tidak bisa miring, kan begitu ya harusnya. Udah lihat di daftar lampiran. Kemudian kita masuk ke bab 1 ya, pendahuluan. Itu di halaman 1 pada kalimat 2 terakhir itu ada fase poliferatif. Itu fase apa ya? Poliferatif. Oh, dia proliferasi, Bu. Makanya ini kamu tulisannya saja udah salah ya. Itu kan artinya sudah berbeda ya. Nah, kemudian susunan di latar belakang itu juga, itu saya harapkan kamu perbaiki lagi sehingga dibaca itu menjadi lebih enak membacanya. Kamu contohnya ini di halaman 2, setelah kamu berbicara mengenai secara normal luka akan sembuh bla 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 di halaman 1, namun kenyataannya itu kamu kemudian berbicara mengenai salah satu komponen penyembuh luka adalah kolagen. Habis itu balik lagi ke proses penyembuhan kulit. Jadi bulak-balik gitu loh kamu menyusunnya. Ya. Tolong itu disusun lagi dengan baik. Kemudian berbicara mengenai ini, begitu juga mengenai tanaman binahong dengan kandungannya yang ternyata mampu, menurut kamu, ada penelitian yang mampu menyembuhkan. Tapi di sini menurut saya, sumber yang kamu ambil bukan sumber primer. Kamu tadi mengatakan bahwa saponin, alkaloid dan flavonoid itu mampu menyembuhkan luka sayat, ya? Iya, Bu. Bagaimana mekanismenya? Kalau untuk si saponin ini, dia itu menstimulasi sintesis fibronektin oleh fibroblas ibu. Maka dengan distimulasinya sintesis fibronektin oleh fibroblas ini terjadi migrasi fibroblas ke celah luka. Nah, dengan semakin banyaknya fibroblas yang berpindah ke celah luka, maka kolagen yang disintesis oleh fibroblas makin meningkat seperti itu, Bu. Di mana itu saya bisa baca? Ini saya tidak masukkan ke proposal, tapi ini dari penelitian Gusti Kedokteran Univ Tanjung Pura, Ibu. Itu dia mengenai apa penelitian Gusti itu? Melihat judulnya apa? Juga melihat untuk luka sayat juga, Ibu. Iya, bukan sumber primer. Kamu harusnya mencari sumber yang meneliti tentang saponin terhadap luka sayat. Itu kan berarti dia ambil teori daripada penelitian lain, penelitian yang mungkin meneliti terkait saponin terhadap luka sayat gitu loh. Paham nggak maksud saya ini?
Ya, jadi dicari sumber primernya lagi kan Ibu? Iya, kalau yang kamu ambil itu dari penelitian juga sama kayak seperti saya mau melakukan penelitian luka saya ngambil dari sumber kamu, dari Selvi Adelia. Padahal kamu ngambil dari sumber lain, itu bukan sumber primer gitu loh. Ya, itu tolong diperbaiki lagi cara menulisnya. Jadi tolong saya mau melihat sumber primer yang mengkaitkan atau yang meneliti mengenai saponin, flavonoid, dan alkaloid terhadap penyembuhan luka sayatnya ya. Tolong dimasukkan ke dalam latar belakang sehingga jelas. Latar belakang kamu nih menurut saya masih nggak jelas, masih ngambang gitu loh. Mungkin ada, tapi kamu sumbernya nggak kuat gitu. Jadi saya melihatnya masih mengambang di sini ya. Jadi itu tolong disusun lagi, kemudian ditambah lagi mengenai disusun tapi dikurangi. Ada yang harus dikurangi, nggak perlu banyak-banyak sekali mengenai proses penyembuhan luka itu nggak perlu. Justru kamu harus tekankan pada bagaimana si binahong itu bisa kamu kaitkan sebagai berkemungkinan mempunyai aktivitas penyembuhan luka sayat, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke bab 2. Ini juga bab 1 nih masih ada yang salah juga untuk sumber pustaka. Contohnya di halaman 2. Itu kamu menggunakan sumber pustaka, kamu tulis Morrison dan D. Oh. Apa maksudnya? Di dapur juga begitu kamu tulis Morrison dan J. Apa itu J? Seharusnya J ini dihapuskan saja Bu. Jadi salah ketik. Nggak bisa. Kamu punya bukunya nggak? Saya jadi curiga kamu cuma copy paste ini. Kamu nggak punya bukunya dan kamu mengambil, jadi kamu nggak tahu itu pengarangnya siapa. Siapa pengarangnya? Namanya siapa? Nama pengarangnya siapa buku ini? Nggak tahu. Enggak, namanya pasti ada nama panjang dong. Nggak tahu kan, karena kemungkinan kamu nggak punya bukunya gitu loh. Cari dong bukunya, baca. Jadi jangan hanya copy paste ya. Kelihatan ini dari kamu menulis sumber ini ya. Kemudian Manoi. Manoi ini juga ada 2 yang kamu pakai sebagai sumber pustaka ya. Di sini ada Manoi 2009A, ada Manoi 2009B. Nah, di dalam tinjauan pustaka tidak jelas. Ini kamu mengambil di Manoi mana? Contohnya klasifikasi tanaman binahong. Hanya Manoi 2009. Tidak jelas yang mana yang kamu ambil. Yang A-nya kah atau yang B-nya? Banyak Manoi yang... Nanti di ujung paragraf ditambahkan lagi di ujung tahun B atau A gitu kan Bu? Ya iyalah, saya tahu dari mana itu ada Manoi. Yang Manoi mana yang mau kamu pakai? Ya. Ya, Bu. Kemudian halaman 7 coba lihat. Halaman 7 kandungan tanaman binahong. Udah? Udah lihat? Ada namanya monopolisakarida. Ini di kalimat ini kamu menuliskan kandungannya ada saponin, alkaloid, polifenol, flavonoid, dan monopolisakarida. Ada ya? Ada kandungan monopolisakarida? Hah? Sepertinya ada Ibu. Ini sepertinya. Aduh, berarti ilmu kamu juga cetek banget kalau saya bilang kok bisa ada mono, ada poli gitu loh. Bagaimana caranya monopoli? Ya ada permainan monopoli. Monosakarida sama polisakarida gitu. Nah iya, kalau begitu boleh. Tapi kalau kamu bilang ada monopolisakarida, ya enggak bener lah. Coba cek lagi ya. Kemudian masih ada juga beberapa yang tidak ada di Dapus ya, ada di tinjauan pustaka tapi tidak ada di Dapus. Kemudian ini penulisan juga ada yang bahasa asing tapi tadi tidak kamu mirikan, ada yang kurang gitu ya. Kemudian lanjut, kamu menggunakan yang namanya kontrol positif bioplasenton ininya ya. Iya Bu. Kenapa menggunakan bioplasenton? Kenapa saya mempertanyakan ini? Karena kamu tidak ada menjelaskan di dalam satu bab mengenai obat-obatan yang bisa dipakai sebagai penyembuhan luka sayat. Tiba-tiba kamu muncul bioplasenton. Apakah selain bioplasenton tidak ada lagi obat lainnya? Ada Ibu. Nah,
Ada. Kenapa kamu langsung menggunakan bioplacenton gitu loh? Bioplacenton ini kan nama brand, nama dagang. Nggak bisa kita masukin di dalam menuliskan langsung bioplacenton, tapi tuliskan dulu nama-nama, maksudnya kamu jelaskan mengenai obat-obatan yang bisa dilakukan untuk penyembuhan, digunakan untuk penyembuhan luka sayat. Apa saja, nggak usah langsung menyebutkan bioplacenton gitu loh. Nanti kalau pada saat kita sekarang lagi nguji, saya tanya apa yang kamu gunakan, kamu bilang bioplacenton, oke gitu. Ya, Bu. Ya. Ya. Tolong ditambah di sini berarti ya di tinjauan pustakanya ya. Oke. Kemudian lanjut, ini juga cara penulisan. Masa penulisan di dapus maupun di tinjauan pustaka langsung tulis Juanda Adi. Itu benar? Dapus. Ini Juanda Adi apa? Buku atau apa? Kamu punya bukunya, namanya pengarangnya siapa? Ada 2 orang atau 1? Satu orang, Ibu. Nah, cara penulisan betul itu? Salah. Ya, tolong perhatikan. Kemudian di halaman 14, gambar anatomi kulit manusia, kamu menggunakan yang namanya sumber pustaka Perdana Kusuma 2007. Ya. Tapi di tinjauan pustaka yang kamu gunakan sumbernya adalah Erosenko gitu loh. Ya. Jadi nggak cocok kalau kamu menjelaskan mengenai kulit, ya, struktur kulit, kamu menggunakan Erosenko, maka gunakanlah gambarnya dia. Tapi kalau kamu menggunakan Perdana Kusuma, maka penjelasannya juga harus dari Perdana Kusuma. Erosenko boleh sebagai tambahan gitu loh. Ya, jadi dari beberapa sumber gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ke halaman 21, ya, sudah lihat halaman 21? Sudah, Bu. Itu gambar 3 proses penyembuhan luka itu dalam bahasa Inggris. Kamu boleh mengambil gambarnya dari luar, tapi tolong ditranslatekan dalam bahasa Indonesia. Ya. Ya. Kemudian lanjut. Kalau reaksi Mayer, Mayer itu tulisannya dalam bahasa Indonesia, huruf besar atau huruf kecil ya? Huruf kecil, Ibu. Itulah kamu ya. Makanya dasar pengetahuan kamu tuh sangat kurang. Mayer itu ibu aja udah belajar dari nama itu nama orang, harusnya Huruf besar. Nah, ya. Kemudian di bab 3 tadi untuk rancangan penelitian dengan prosedur penelitian. Ya, jadi judul-judul subbab pada prosedur penelitian itu merujuk pada rancangan penelitian. Ya, jadi kamu samakan ya, perbaiki itu. Kemudian identifikasi dan pengambilan dan identifikasi itu kan masing-masing hanya 1 paragraf. Maka kalau menurut saya digabungkan saja. Ya. Kemudian alasan kamu mengambil tanaman binahong di Marpoyan kenapa ya? Apa tidak ada di tempat lain atau gimana? Sejauh ini setelah saya cari tahu, Ibu, tanaman binahong itu memang banyak ditanam di pekarangan rumah seperti itu, tapi dalam skala jumlah yang kecil. Besar. Oh, oke. Dalam skala kecil. Ini adalah jumlah yang besar ya? Ya, Ibu. Oke. Kemudian untuk perencanaan konsentrasi, kenapa menggunakan 5%, 10%, dan 15%? Di sini saya merujuk dari jurnal yang sama-sama daun binahong. Iya, Ibu. Tapi bedanya di situ mereka menggunakan ekstrak, tapi saya lanjutkan ke fraksi seperti itu, Ibu. Iya, boleh. Tapi kamu bikin sumbernya di sini. Kenapa kamu menggunakan 5%, 10%, 15% ya? Ya, Bu. Kemudian kenapa 14 hari? Berdasarkan apa 14 hari ini? Di situ saya mengambil berdasarkan fase kedua penyembuhan luka, Ibu, fase proliferasi. Kan fase proliferasi itu biasanya dari hari ke-3 sampai 2 minggu setelah luka, seperti itu, Ibu. Oke. Ini masukkan juga ini ya, di mana saya bisa baca bahwa apa namanya
Oke, ini 14 hari. Coba masukin lagi di sini kalimat yang menyatakan bahwa berdasarkan fase proliferasi gitu ya, mungkin ya. Iya, Bu. Nah, oke. Kemudian, nah ini emlakrim ini apa ya? Kenapa, Ibu? Oke, sebelum itu dulu, kamu kan melakukan penyayatan ya? Iya. Penyayatan di mana? Di punggung halaman mencit, Bu. 24. Halaman 24. Halaman 24 kamu melakukan luka sayat di punggung mencit. Iya. Nah, di sini nggak ada punggung mencit gitu. Kemudian panjang 1,5 cm. Jadi hanya sayat saja 1,5 cm ya. Berarti ditambahkan di bagian mana luka sayatnya dibuat seperti itu. Iya, oke, luka sayat berarti coba infokan ke saya luka sayat yang dia hanya memanjang 1,5 cm ya. Iya, Bu. Oh, oke, dengan pisau apa menggunakan? Dengan skalpel ya? Iya, benar, Bu. Kemudian pengukurannya menggunakan apa 1,5 cm ini? Kalau untuk pengukuran pembuatan luka, saya pakai mistar biasa, Bu. Penggaris. Itu punggungnya si mincit kan dia lengkung ya, nggak rata kan? Iya. Iya, Bu. Gimana caranya dengan penggaris kamu mengukur gitu, yang lengkung, sementara penggaris kan rata ya? Nah, gimana caranya? Nanti tolong dilihat ya, diperhatikan. Kalau menurut saya, coba pakai aja benang atau garis, kemudian baru diukur dengan mistar. Oh, boleh. Ya. Jadi Iya, kamu Bu. punya penggaris yang ada benang yang punya ukuran 1,5 cm sehingga kamu pada saat menyayat kamu tinggal lihat gitu loh. Ukurannya Iya. udah pas belum ya? Kemudian kamu anestesi menggunakan emlakrim. Nah ini emlakrim ini apa? Mengandung Emlakrim itu apa? mengandung lidokain sama. Iya, jadi jangan menggunakan brand, gunakan saja pakai lidokain berapa persen gitu loh. Ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian ini pembuatan konsentrasinya 5%, 10%, 20%, gimana caranya? Dia pakai pengenceran dari larutan induk, Bu. Larutan Nanti induknya gimana? Berapa? Saya ngambil larutan induk 100%. Nanti caranya saya timbang, tapi larutan induk ini hanya saya buat 10 mili saja, Bu. Di sini saya timbang 10 gram dari fraksi, lalu saya larutkan dengan Aquades 10 mili. Itu lalu saya encerkan dengan menghitung berapa mili yang mau diambil pakai rumus C1V1 kali C2V2, Bu. Nah, ini sekarang NaCMC kamu kembangkan pakai NaCMC 4% ya? Iya, Bu. Nah, gimana cara dapatnya 4% NaCMC? Dia rank untuk penggunaan topikal itu biasanya dari 3-6% kan, Bu. Makanya saya ambil jalan tengah untuk 4%. Dan dikarenakan juga saya mau buat sediaan dengan berat 10 mili sediaan. Jadi air untuk NaCMC itu 8 mili, jadi baru kita tambahkan dengan si fraksi. Nanti kalau dia kurang dari 10 mili maka diatkan dengan Aquades gitu, Ibu. Enggak, kamu mendapatkan NaCMC 4% gimana caranya? Pakai rumus 4/100 dikali berapa sediaan yang mau kita buat, Bu. Baru ditimbang. Didapatkan 0,4 gram NaCMC, baru kita kembangkan dengan 20 kali airnya. 20 kali beratnya dengan air 20 kali. Ini tolong di tinjauan pustaka ada NaCMC yang tadi kamu katakan untuk kulit 3-6%. Oh, nggak ada, Bu. Tambahkan dong, jadi bisa jelas bahwa NaCMC yang digunakan itu gitu ya. Ya, baik, Bu. Kemudian di ANOVA kamu menggunakan analisis ANOVA satu arah ya. Iya, Bu. Data yang akan kamu masukkan apa datanya? Data panjang penyembuhan luka sama persen panjang penyembuhan luka. Persen penyembuhan. Jadi bagaimana kamu menyusun datanya? Jadi datanya bagaimana cara kamu masukin untuk konsentrasi 5% contohnya? Data apa yang kamu masukin? Data penyembuhan luka setiap dia diukur setiap hari kan, Bu, diamati setiap hari, lalu dibuat tabel
penyembuhan Ini luka sabar setiap dulu. hari. Mencitnya ada berapa nih? 25 ekor, Ibu. Iya, per kelompok berapa ekor? 5 ekor. Kenapa di halaman 29 3 ekor cuman? Yang di perhitungan, Bu. Iya, kenapa cuma 3 ekor? Iya, saya lupa nambahkan untuk D4 dan D3-nya, D5-nya, Bu. Jadi Ada seharusnya 45. ya D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 dibagi 5, baru didapatkan. Oke. Nah, Untuk ANOVA, DX dipakai tidak untuk ANOVA? kenapa, Ibu? Untuk ANOVA, DX dipakai tidak? DX. Pakai presentasi Dipakai. panjangnya kan, Bu? Panjang luka Iya. rata-rata dipakai. Panjang luka rata-rata itu kita gunakan untuk menghitung persentase panjang penyembuhan lukanya, Bu, datanya. Ya, saya nanya, itu dipakai nggak datanya untuk ANOVA? Dimasukkan nggak datanya di ANOVA? Dimasukkan. Hah? Itu kan untuk dapat persentase saja ya. Mana bisa dia dipakai untuk ANOVA? Hah? Berarti data DX ini hanya saya pakai untuk menghitung persentase panjang penyembuhan lukanya saja, Bu. Iya, baru kemudian ini kan, makanya saya bingung nih, sebentar ya, saya tanya dulu ya. DX berarti kan panjang luka rata-rata dari 5 mencit per kelompok, ya kan? Iya, Ibu. Tapi kamu masukkan ke ANOVA, nggak bisa ini luka rata-ratanya kamu masukin, karena itu kan yang kamu masukin hanya panjang luka mencit pertama, mencit kedua. Ini nanti ANOVA juga di SPSS rata-rata ini akan diukur oleh akan dihitung oleh SPSS gitu loh. Ya, kita nggak hitung manual sebenarnya DX ini. Oke, kemudian lanjut. Persentase panjang penyembuhan luka dihitung dengan cara DO kurang DX bagi DO. Berarti ini kan per mencit kan? Per kelompok, Ibu. Per kelompok? Per kelompok? Kan satu kelompok 5 mencit, jadi 5 ekornya di satu, nanti berarti persentase ini per kelompok ya, karena panjang rata-rata ya? Iya. Panjang luka awal juga rata-rata? Enggak, Bu. Panjang luka awal nih yang mana? Luka awalnya yang 1,5 sama ya? 1,5. Kemudian ini panjang luka rata-rata. Nah, kalau saran saya jangan pakai DX, tapi pakai D1 gitu loh. Jadi kalau kamu masukkan ke ANOVA, untuk persentase nggak bisa pakai yang DX, karena ini udah rata-rata, berarti kan 5 mencit kamu rata-ratakan kan? Di ANOVA mana bisa, dia kan datanya lebih dari 3. Ya, di statistik. Nggak bisa dia. Jadi kalau mau pakai persen ini, maka dihitung per mencit, bukan berarti per mencit DO-nya itu DO 1,5 kurang D1 berapa di D1-nya kan, panjang luka setelah penyembuhan. Paham maksud saya ya? Oke, kita lanjut ya. Itu data udah. Nah, Dapus nih juga penulisannya kacau balau nih, menurut saya kamu kacau sekali deh, kamu nggak paham nih. Margin kiri kanan, penulisan judul buku, jurnalnya apa, nama jurnalnya apa, nggak jelas. Ya, Selfie tolong dicek kembali lah, kerjakanlah yang baik dengan supaya bisa hasilnya juga baik ya. Kemudian di halaman 37 itu ada halaman 37 gambar 6. Itu ada lingkaran 3 itu apa ya, Selfie? Itu menggambarkan tetes untuk meletakkan. Ya, tapi nggak jelas. Saya kayak mainan apa, mau mainan apa gitu, ada bulatan 3 ya. Iya, Bu. Nggak jelas gitu. Cobalah dibikin supaya jelas, jangan hanya bulatan 3 gitu. Baik, Bu. Oke, itu aja Bu Mira. Terima kasih. Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Meriza. Oke, selanjutnya silakan Bu Novia. Baik, terima kasih Bu Mira. Oke, Selfie. Saya mau menanggapi terkait penulisan dulu ya. Sebelumnya udah sering kan ngikut seminar proposal? Pernah ya? Iya, Bu. Pernah lah ya nonton seminar proposal, pasti tahu lah bagaimana masukan pembahas dari teman-teman yang sudah seminar ya. Nah, seharusnya ilmu itu diterapkan dalam penulisan. Penulisan memang banyak sekali yang masih salah ya, terutama hal-hal sederhana kayak spasi, kemudian penulisan bahasa Latin, banyak sekali yang tidak dimiringkan, ada yang dimiringkan, ada yang tidak dimiringkan. Nah, kalau mengirim file juga, kalau ke dosen,
karena kita nggak tahu Microsoft Word-nya Office tahun berapa, sebaiknya itu file selfie itu disimpan di Word 97 2397 gitu. Nah, soalnya di saya ini berantakan lagi karena berubah lagi formatnya. Jadi hal seperti itu harus tahu dan kirimkan juga lah PDF-nya ya. Baik Bu. Perbaiki penulisan banyak sekali nih yang salah. Kemudian di daftar gambar, daftar lampiran itu perlu dibuat nggak? Gambar atau langsung saja 1, 2, 3, 4 atau gimana? Perlu Bu, gambar 1 baru dibuat judulnya. Nah, beberapa proposal ya saya lihat langsung saja 1, 2, 3, tidak perlu ditulis lagi gambar-gambarnya. Kalau untuk S1, kalau D3 ya seperti ini. Jadi tulisan gambarnya dilihat lagi ya penulisan, dilihat lagi pedoman, tidak perlu. Kalau untuk S1 kayaknya tidak pakai gambar-gambar, langsung saja 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu juga lampiran, daftar tabel kalau ada dan lain-lain. Spasi juga tolong diperhatikan ya. Penulisan daftar pustaka memang banyak sekali yang salah. Penulisan jurnal tolong diperhatikan bagaimana cara menulis jurnal di daftar pustaka. Pakai tanda dan atau dan untuk nulis dapus, dan simbol atau dan ditulis aturannya kalau di pedoman. Tertulis Bu. Simbol pakai simbol atau memang ditulis dan gitu kalau penulisnya. Nah, kamu menggunakan banyak simbol di sini. Ya, Mas. Kemudian saya masuk lah ya terkait penulisan tadi juga sudah banyak disampaikan sama Bu Mei. Saya masuk langsung ke bab 1. Di bab 1 ini ada bab yang kamu tulis cuma 1 kalimat tapi sudah jadi bab. Misalnya hasil Riskesdas tahun 2018 terhadap prevalensi luka. Saya nggak tahu ini luka apa. Luka sayat kah, luka bakar, luka apa? Luka sayat Bu. Hah? Luka sayat. Ya karena nggak jelas, karena luka itu kan banyak jenisnya. Nah, di sini juga cuma 1 paragraf, apakah bisa 1 kalimat, apakah 1 kalimat bisa menjadi sebuah paragraf? Nah, itu kan pengetahuan yang sudah umum ya, artinya selfie sebenarnya bisa sendiri mengoreksi terkait tulisan di proposalnya. Ya, dan ada paragraf-paragraf yang seperti negara Indonesia yang terkenal, halaman 2, menurut saya ini dihilangkan saja lah. Ketika dihilangkan ini juga tidak mempengaruhi inti dari latar belakang. Hal yang perlu ditambahkan di latar belakang ini sebenarnya, saya tidak lihat alasan penggunaan etil. Kenapa memilih fraksi etil gitu? Iya Bu. Ya tidak ada di latar belakang alasan penggunaan fraksi etil, tiba-tiba aja etil. Dan apakah kenapa juga binahong yang digunakan? Apa binahong secara empiris untuk luka sayat? Enggak Bu, banyak yang lain. Alasan penggunaan binahong itu pertama, apa alasan penggunaan binahong? Di sini juga tidak terlalu tampak. Kemudian apa dasar pemilihan fraksi etil? Juga tidak jelas. Kenapa fraksi etil? Apa dugaannya di fraksi etil? Kenapa nggak fraksi yang lain gitu? Kenapa nggak ekstrak etanol? Kalau fraksi diteliti Bu. Ekstrak udah diteliti. Gimana penelitian ekstrak? Kenapa Bu? Yang mana penelitian ekstrak itu yang sudah diteliti? Di proposalnya halaman berapa? Di latar belakang? Di latar belakang yang paragraf 3 terakhir Ibu. Paragraf 3 terakhir? Yang mana? Ya, yang menurut penelitian dilakukan oleh Febri et al. 2017. Siapa? Febri et al. Febri et al. Ekstrak etanol, luka insisin. Jika luka lebih cepat pada konsentrasi. Ini ekstrak etanol dia menggunakan. Iya Bu. Dia metodenya sama nggak dengan yang saudara kerjakan? Kalau ekstraksinya sama Bu, pakai maserasi. Sama nggak dia? Lukanya 1,5 senti juga kah? Atau 1 senti? Dia menggunakan kontrol positifnya bioplasenton kah atau air? Kalau saya lihat di jurnalnya air. Kenapa Ibu? Kalau di jurnal saya dia pakai air ya. Iya Bu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kemudian cuma si Febri ini saja kah yang meneliti tentang binahong? Tidak adakah data-data lain yang mendukung binahong ini
berpotensi untuk luka sayat? Penggunaan empiris kah mungkin, atau apa gitu, atau dari metabolit sekundernya? Masih ada Bu data-data lain atau penelitian-penelitian lainnya? Ya artinya minim sekali ya referensi terkait penggunaan binahong untuk luka sayat. Itu baru yang binahongnya ya. Yang etilnya nih, yang fraksi etilnya, kenapa fraksi etilnya di latar belakang juga tidak tampak? Kenapa fraksi etil yang mendasari Delphi mau meneliti? Karena larut etil asetat ini bisa menarik senyawa target yang saya harapkan untuk ya, senyawa targetnya apa? Kayak saponin, alkaloid sama flavonoid Ibu. Saponin? Saponin itu sabun nggak? Sabun tuh bukannya lebih larut air deh. Kenapa tadi Bu? Saponin. Saponin. Saponin tuh sifatnya apa? Sabun gitu kan, berbusa sabun. Bukannya lebih bagus air kita pakai? Enggak Bu. Matanya kok lihat ke itu, ada orang ya di depannya ya? Enggak ada. Saya sendiri Bu. Ya kenapa gitu? Alasannya kenapa fraksi etil? Saponin tadi apa lagi? Kamu yakin di etilan ada saponin? Alkaloid sama flavon juga Bu. Alkaloid, yakin alkaloid ada di saponin? Di etil? Kalau alkaloid kenapa nggak heksan aja? Kan kalau si etilnya dia bersifat semipolar Bu, jadi bisa narik senyawa yang polar maupun yang polar, semipolar dan non polar. Iya kan? Non polar bisa juga. Semipolar tuh bisa narik semuanya begitu. Bisa narik senyawa yang semi sama polar Bu. Semi sama polar. Alkaloid sifatnya apa? Alkaloid semipolar. Alkaloid semipolar. Lebih bagus mana alkaloid? Di heksan atau apa? Yakin seperti itu? Heksan dia non polar Bu. Kalau di heksan nggak ada alkaloid? Kan heksan dia tuh bersifat non polar, jadi lebih baik dia ditarik di etil. Ya di heksan nggak akan ada alkaloid gitu? Kemungkinan bisa jadi ada. Kan makanya dasarnya apa? Kemungkinan ya harus dipelajari dulu lah metabolit itu sifatnya seperti apa. Menggunakan pelarut etil asetat alasannya kenapa gitu. Saponin lebih banyak di etil atau banyak di air? Nah, hal seperti itu yang perlu maksudnya menjadi alasan lah kira-kira gimana gitu. Dasar pemilihan fraksi etil itu pertimbangannya apa? Apakah sudah ada juga yang meneliti tentang fraksi etil mungkin? Kira-kira fraksi etil sudah adakah yang diteliti orang tentang luka sayat, kemudian kita kaitkan dengan metabolit sebenarnya. Apa kira-kira ditambahkan gitu sebagai pendukung di latar belakang? Ya karena alasan pemilihan fraksi etil juga belum terlalu tampak di sini. Mekanisme juga nanti harus bisa dijelaskan bagaimana metabolit sekunder itu bisa menyembuhkan luka sayat. Seperti apa mekanismenya itu juga harus tahu nanti ya, di hasil nanti. Kemudian untuk terkait metode, ini menggunakan hewan mencit, ya. Pembuatan lukanya di bagian punggung ya? Iya Bu. Di bagian punggung. Menggunakan alat. Iya, ya. Pakai scalpel Bu. Ya, ini adalah luka sayat, ya di sayat gitu kan? Nah, ya, yang harus perlu diperhatikan adalah pertanyaan Ibu, luka kulit itu kan ada bagiannya ya, lapisannya, tahu kan lapisan kulit itu ada mulai dari epidermis, kemudian dermis, kukutan. Nah, kamu melukai itu gimana kamu bisa memastikan bahwa luka yang kamu buat itu dari tingkat kedalaman itu sama gitu? Gak usah lihat, kayaknya ada orang di depannya. Gimana bisa membuktikan kamu lukanya di permukaan saja atau sampai ke dalam? Tentu proses penyembuhannya itu akan berbeda.
kamu melukai hanya di bagian luar epidermis, terus kamu melukai sampai ke bagian terdalam, itu seperti apa gitu biar seragam ke hewannya? Tentu itu harus diperhatikan karena akan mempengaruhi proses penyembuhan. Ya, Bu. Ya, ada kan orang yang misalnya nggak sengaja tegores, paling cuman kena epidermis aja, ada tapi agak dalam gitu tersayatnya. Tentu sumbernya lukanya beda kan? Iya, Bu. Nah, hal seperti itu mungkin harus diperhatikan karena itu kan akan mempengaruhi proses penyembuhan. Jadi ketika kamu menyayat itu gimana tekniknya? Itu harus dipelajari. Di sini saya nggak melihat di metode bagaimana cara kamu membuat luka itu terstandar gitu, supaya semua mencit itu dengan luka sayat yang sama. Ibaratnya derajatnya itu sama, kedalamannya sama. Aku nggak nampak di metode seperti apa cara membuat luka sayat itu seperti apa. Ya memang harus banyak baca literatur tentang penelitian luka sayat. Ya, kemudian sebagai kontrol positif kamu menggunakan bioplasenton. Ya, saya tidak tahu kenapa kamu menggunakan bioplasenton, tapi kalau menurut saya sebaiknya kamu menggunakan povidone iodine atau betadine. Betadine itu kan isinya povidone iodine. Yang digunakan di masyarakat aja lah, misalnya selfie luka, tegores pisau nih nggak sengaja, kasih betadine atau kasih bioplasenton? Kalau untuk pertolongan pertamanya kita biasanya kan pakai povidone iodine, Bu. Ya betadine kan. Dan beberapa penelitian saya lihat jurnal juga dia menggunakan betadine atau povidone iodine ini sebagai kontrol positifnya. Kalau bioplasenton itu lebih cenderung ke luka bakar. Ya, coba ditelusuri lagi manakah yang lebih tepat. Kita gunakan betadine atau bioplasenton. Baik, Bu. Kalau saran saya sih lebih gunakan betadine ya, atau isi zat aktifnya itu povidone iodine. Karena memang itu yang dipakai kalau kita luka sayat. Bioplasenton lebih ke luka bakar sih kalau menurut saya. Ya coba lihat di jurnal-jurnal, bioplasenton juga banyak digunakan untuk luka bakar. Luka sayat lebih ke iodine, betadine atau povidone iodine. Ya telusuri lagi lah, artinya kita harus banyak jurnal pendukung, ya harus banyak melihat mana sih yang paling banyak dipakai orang kalau untuk luka sayat sebagai kontrol positif. Ya, Bu. Ya, kemudian yang mau saya tanyakan juga adalah, nah di sini menggunakan NSMC, jadinya artinya sediaannya itu suspensi berarti ya? Iya, Bu. Nah gini, suspensi, ya, suspensi, kemudian satu lagi, kalau misalnya tadi kita menggunakan bioplasenton ya, kalau misalnya menggunakan bioplasenton itu kan dia gel. Bioplasenton itu gel, sediaan kamu suspensi. Ya kan? Saya pakai NSMC. Ya NSMC tujuannya apa dikasih di sediaan uji? Sediaan uji pakai suspensi kan? Nantinya kayak basis gel gitu, Bu. Soalnya kan yang saya pakai 4%. Jadi biasanya kan kalau untuk basis gel gitu NSMC ini dipakai pada rank dari 3 sampai 6%. Jadi saya ambil 4% gitu, Bu. Konsistensinya lebih kental daripada si suspensi. Di sini suspensi atau gel yang mau dibuat? Gel? Kalau gel berarti kan uji aktivitas gel binakong. Itu makanya kalau gel atau suspensi yang penekanan yang mau diinikan. Kalau gel berarti kamu bikin formulasi gel lah berarti. Formulasi gel yang isinya binahong dengan berbagai konsentrasi. Jadi maka bukan pastinya fraksi menggunakan tapi juga kan pasti denominatornya beda. Itu yang mau Ibu pastikan, Selvi, gimana terkait ini? Apakah ini sama-sama disediakan gel atau ini
sih jatuhnya atau gimana? Karena sediaan apa kamu ini, sediaan praksi yang kamu ini, itu sediaannya sustain. Tapi bisa halo, ya, terus putus. putus kayaknya. Ini seperti hasil enggak? Nanti tak bersalah. Tahu, orang yang bersalah tu mesti tak tidak si ayah. Tapi bila aku tengok selipas secantik tadi,
Ada masalah kayak Telkom, Kak. Kak Mira mikrofonnya. Telkomsel Telkomsel kayak bermasalah masalah kayaknya di jaringan. dalam Di 3 hari ini. Iya, tiba-tiba hilang aja. Tiba-tiba hilang, ya. Oke, kita apa? Iya. Panggil lagi si selfie-nya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selfie udah bisa lagi nih, coba join lagi ya. Iya Bu, bentar ya Bu. Oke. Ya, selfie. Oke, makasih Bu. Iya, selfie. Mana nih si selfie-nya? Asri ada di sini, Asri. Nggak aktif. Oke. Assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam. Oke, Asri. Silakan Bu Fia. Oh iya. Asrinya udah masuk. Selfie Bu. Selfie, sorry. Selfie. Oke, Selfie kembali ke luka sayat tadi ya. Harus dipastikan dulu bagaimana Selfie nanti membuat luka sayatnya. Iya Bu. Ya, bagaimana bisa seragam derajatnya. Karena kalau lapisan kulit itu ada beberapa lapis ya, membuat luka sayatnya. Semakin dalam luka sayatnya tentu semakin lama sembuhnya. Nah, ini tentu perlu dijadi perhatian bagaimana cara membuat luka sayat pada mencit sehingga semua mencit itu sama luka sayatnya, derajatnya ya. Nah, kemudian untuk terkait kontrol positif tadi, ya, yang bioplasenton tadi, apakah itu memang digunakan untuk kontrol positif atau kenapa tidak menggunakan povidone iodin atau betadine? Ya Bu. Ya, karena kalau saya berpendapat bioplasenton lebih cocok ke luka bakar. Nah, kemudian jenis sediaan yang uji yang digunakan menggunakan NaCMC. NaCMC ini untuk apa? Pensuspensi kah atau gimana? Ya Bu, pensuspensi. Nah, kalau pensuspensi berarti nanti sediaan peraksinya ini, sediaan itu akan ibaratnya zatnya nggak larut gitu ya? Ya, terdispersi di dalam NaCMC. Ya kan nggak larut, berarti kan ada partikel-partikel kecil lah. Luka sayat diberikan sediaan yang ada partikel-partikel kecil itu gimana gitu? Kenapa tidak membuat sediaan gel saja gitu? Atau membuat larutan? Carilah fraksi etil asetat ini menggunakan pelarut yang membuat dia bisa larut. Seperti kayak betadine. Betadine itu kan nggak dikocok dulu sebelum dipakai kan, tapi bisa larut saja karena dia bukan suspensi. Nah, kira-kira kalau fraksi etil kita bikin dia larutan, apa yang cocok kira-kira dicampur dengan apa dia sehingga fraksinya itu larut, baru dioleskan ke luka. Atau Selfie betul-betul membuat sediaan gel. Gunakan basis gel, misalnya basis gel yang sudah dijual orang ini atau udah jadi gitu kan, campur dengan binahong. Tapi dengan konsentrasi yang berbeda. Kalau seandainya nanti buat sediaan itu otomatis Selfie evaluasi lagi kan Bu? Sediaan yang udah Selfie buat. Evaluasi
kita lihat uji farmakologinya aja, makanya nggak ada basis yang sudah jadi misalnya gitu. Kan kita campurkan. Karena ada juga yang luka sayat menggunakan salep. Ya, ada Bu lihat dia salep digunakannya kan. Kalau salep ada nggak basisnya udah jadi? Kan kita tinggal tambahkan aja ekstrak binahong, tapi ada yang konsentrasi 5, ada yang konsentrasi 10. Nah, itu yang kita gerus, kita campur, kemudian kita oleskan ke luka, dan itu kita amati. Iya, Bu. Karena kalau dia suspensi, berarti kan dia ada partikel-partikel yang tidak larut. Nah, partikel-partikel yang tidak larut dioleskan ke luka, itu gimana? Nggak sakit. Nah, maksudnya diinikan lah. Apakah mau memformulasi gel, betul-betul bikin gel, ya, basis gel yang digunakan, atau mau bikin sediaannya larutan, yang larut gitu, menggunakan pembandingnya betadin. Betadin kan juga larutan. Jadi larutan dibandingkan dengan larutan, bisa, karena sediaannya sama. Tapi kalau misalnya satu larutan, satu suspensi, dia dua hal yang berbeda dari segi sediaan. Ya, Bu. Dan pelepasan zatnya kan juga berbeda. Baik, Bu. Ya, satu larutan yang sifatnya zatnya larut gitu, satu suspensi yang dia harus dikocok dulu. Kita membandingkannya sebagai satu dengan kontrapositif, satu sebagai sediaan uji, kita nggak bisa bandingkan karena dia sediaan yang berbeda. Ya, Bu. Pelepasan obatnya tentu akan berbeda. Tapi kalau kita gunakan larutan atau gimana gitu? Kalau dari judul yang interupsi. Ya, Kita sekarang sudah bikin sediaan atau masih uji aktivitas ekstrak ya, Selvi? Belum buat sediaan, Ibu. Jadi kira-kira gimana? Apa dasarnya ekstraknya perlu kita suspensikan terlebih dahulu di dalam NaCMC? Kenapa, Bu? Jadi apa tujuannya kira-kira ekstraknya kita suspensikan terlebih dahulu dalam NaCMC? Supaya apa gitu? Dia tuh nanti supaya memperlama kontaknya dengan si luka, jadi efeknya nanti lebih efektif kayak gitu, Bu. Nah, ya, dan agar kondisinya hampir sama dengan kontrol positif kan? Iya, Bu. Karena Ya, jadi kontrol positifnya berbentuk gel. Iya. Jadi gimana sebaiknya menjelaskan ke Bu Fia supaya persepsi Bu Fia nggak berbeda, tidak berbeda nih antara ekstrak yang akan kita uji dengan kontrol positif. Coba gimana cara menjelaskannya? Dia kan, Bu, kita menggunakan kontrol positif dalam bentuk dalam bentuk gel. Nah, di sini tujuan Selfie menggunakan basis gel itu supaya kontrol positif sama si zat yang mau kita lakukan ke hewan ujinya itu sama gitu, Bu, sama-sama basis gel. Nanti untuk zatnya gimana tampilannya itu ketika dicampur dengan NaCMC? Kalau gel kan dia bening gitu ya, kalau nanti itu dicampur dengan konsentrasi NaCMC 4% itu gimana? Apakah dia memang seperti bening, maksudnya zatnya itu larut, atau gimana nanti itu? Hampir seperti gel dia, Bu. Warna hijau gitu, bening. Ya. Larut dia, berarti nggak ada ya, bintik-bintik gitu, berarti enggak. Ekstraknya larut air apa enggak? Kenapa, Bu? Ekstraknya larut Etil dalam air apa enggak? Etil larut nggak kira-kira tuh? Etil dengan air, Bu. Iya. Enggak, Bu. Soalnya kalau kayak di vaksinasi aja dia terpisah juga. Dengan air? Enggak larut. Oh, enggak larut. Kalau nanti kita cek lagi kelarutan ekstraknya, ini kan masih prediksi Selfie nanti ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa periksa kelarutannya gimana. Coba nanti dilihat ya, karena kalau misalnya nanti dia dikasih NaCMC ternyata dia nggak kayak gel betul, tapi ada bintik-bintik yang tidak terlalu nanti. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan juga. Nah, satu lagi. Bu Fia, Selfie, ada nggak metode yang kita gunakan ini sudah pernah publish nggak? Ada merujuk ke sana nggak, Selfie? Yang dia menggunakan suspensi pakai NaCMC misalnya 4% gitu. Ada nggak? Kita kan persis melihat metodenya itu ke jurnal yang sudah publish. Kok nggak bisa Selfie mempertahankan ini? Dia ada nggak orang yang pernah melakukan ini? Ada kan? Ada beberapa jurnal malah. Ada, Bu. Ada, karena tidak ada dilampirkan yang gimana dia menggunakan.
Dan kalau misalnya dia menggunakan 4%, dia menggunakan kontrol positifnya apa? Sedianya gel. Iya, Bu. Bioplacenton. Iya. Iya, mana jurnalnya? Iya, nanti nggak ada. Soalnya Ibu nggak ada dari bioplacenton ini banyak luka bakar loh. Posidon iogen ya banyak untuk luka sayat. Nah, malah Ibu 4%, Ibu juga baca beberapa jurnal, bukan 4% dia gunakan apa, malah dia cuma gunakan NSMC-nya sama saja 0,5%, 1% sama kayak oral. Nah, itu juga, mungkin yang harus selfie perhatikan lagi ya. Iya, Bu. Yang artinya ketika, karena di proposalnya terkait dengan luka sayat itu cuma satu, yang Febri itu aja di proposal. Ibu cek tadi Febri itu dia dari Fakultas Kedokteran, dia juga malahan menggunakan kontrol positifnya itu air. Iya, Bu. Air kan, luka sayat kok dikasih air? Apa nih? Cocok kah gitu sebagai kontrol tapi kasih air? Nah, itu hal-hal yang mungkin kita harus pertimbangkan juga ya. Pilihlah jurnal yang pertama bagus gitu ya, kalau bisa terindeks. Kemudian metode yang paling banyak dipakai orang. Oh iya. Ya, selfie. Iya, Bu. Ya, jangan hanya cuma satu jurnal kemudian kita sudah cukup puas gitu. Sementara kalau kita lihat jurnalnya mungkin dari akreditasi aja belum ada gitu. Kan itu juga menentukan kualitas penelitian seseorang. Memang dia sudah dipublish, tapi kan jurnal itu kan ada tingkatannya, ada yang paling bagus, ada yang level bawah gitu. Jadi makanya banyak-banyak tuh di literatur, pilihlah jurnal yang banyak dipakai orang metodenya seperti itu. Iya, Bu. Ya, makanya bukan tadi kontrol positif ataukah memang bioplacenton atau ada yang lain yang banyak dipakai. Iya, Bu. Nah, ya pertimbangkan lagi ya dari segi sediaan yang mau digunakan. Kemudian apakah juga untuk penyembuhan luka ini parameternya cuma diameter saja? Sebenarnya enggak kayak udem, inflamasinya juga bisa. Kenapa itu tidak akan diamati? Apakah dikatakan sembuh hanya diameter berkurang atau ada parameter-parameter lain? Dia diameter berkurang, tapi dia bengkak, merah, bernanah misalnya. Apa itu sembuh? Ada nggak faktor, ibaratnya kalau dari segi parameter farmakologinya kan cuma satu nih ya diameter, ada nggak kira-kira parameter pendukung lain yang mungkin selfie nanti bisa tambahkan dan juga memperkuat pembahasan? Apakah sembuh hanya dengan kurang diameter atau ada parameter lain gitu? Mungkin selfie bisa amati adanya udem atau inflamasi tadi, Bu. Atau ada merah, misalnya kalau dia ada merah dikasih positif aja gitu, di checklist ditambah gitu kan dilakukan pengamatan ya. Selain diameter, kemudian ada data pendukung misalnya bengkak positif, kalau dia bengkaknya terlalu besar positif 2 atau apa, mungkin nanti mau ditambahkan parameternya, silakan saja nanti diskusikan sebagai pendukung gitu untuk pembahasan. Karena yang sembuhnya luka kan belum tentu, yang katakan luka sembuh itu seperti apa gitu. Apa hanya parameter berkurang? Parameter berkurang tapi dia bengkak, bernanah misalnya. Iya, Bu. Ya? Ya. Ya, maksudnya supaya penelitiannya itu jadi lebih bagus gitu kan, dan pembahasannya juga lebih banyak. Baik, Bu. Oke, mungkin satu lagi, Bu Fia. Ya, Bu Mira. Nah, kemudian mengukurnya pakai apa, data yang diambil juga seperti apa. Kalau data persentase berarti kan satu-satu mencit itu dihitung persentasenya. Ya, satu-satu datanya dimasukin. Satu-satu per mencit dibikin tabelnya, kolom satu-satu. Jadi sebenarnya rata-rata tidak perlu, karena di statistik nanti akan langsung ada data rata-rata itu. Jadi tabel yang perlu ditampilkan hanyalah tabel diameter awal, diameter akhir, kemudian tabel persentase luka per mencit. Dan yang dimasukkan ke ANOVA itu adalah data satu-satu itu, bukan data rata-rata. Iya, Bu. Data satu-satu, jadi kalau ada satu kelompok itu 5, berarti berapa kelompok? 5 kali 5, misalnya 25, berarti 25 data yang akan dimasukkan ke SPSS. Dan 25 data persentase yang akan dimasukkan ke SPSS. Nah, pengamatannya itu berapa hari, setiap jam berapa diamati lukanya, itu harus seragam. Jangan mencit hari ini pengamatannya jam 1, mencit besok ngamati lukanya jam 10, tentu itu kan berbeda. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya jam 10 semuanya diamatinya. Iya. Dan mengoleskannya berapa kali? Sekali, 2 kali? Sehari, Bu. 1 kali sehari.
lagi arti saja mengoleskannya atau terukur? Sebenarnya itu 0,02 gram ingin Selfie oleskan, Bu. Nah, jadi terukur. Iya, Nah, jadi kalau terukur kan Bu, oh ini maksudnya diambil sediaannya 0,2 oles ke luka, begitu? Semuanya mendapatkan 0,2. 0,2 apa? 0,2 gram? 0,2 apa nih? 0,02. 0,02 gram. Iya. Ada yang melakukan seperti itu? Nah, itu juga yang harus ini kan. Kalau sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari kan sebenarnya lagi artis saja kita mengoleskannya salep atau krim, nggak ada ininya. Tapi yang jelas berapa kali dioleskannya, 1 kali kah, 2 kali kah, tiap kapan dioleskannya, pagi kah, siang kah? Kemudian pengamatannya, kapan dilakukan pengamatan lukanya, 1 kali sehari? Ya, 1 kali selama 14 hari. Selama 14 hari ya. Nah, selama 14 hari, berarti diceritakan metode 1 kali sehari selama 14 hari. Dioleskan 1 kali sehari selama 14 hari. Dilakukan pengolesan setiap jam ini, pengamatan jam ini. Jadi semuanya tuh terstandar gitu. Iya, Bu. Jangan hari ini ngamati pagi, besok siang, besok dioleskan malam, yang ini pagi ya. Jadi nggak ini kan, karena kan penyembuhan ya. Hal sederhana seperti itu harus diperhatikan ya, Selfie. Iya, Bu. Nah, itu saja mungkin Bu Mira, yang lain penulisan tadi sudah. Oke, itu saja Bu Mira. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Novia. Untuk yang terakhir ini Pak Hayo, silakan Pak Hayo. Ya, terima kasih Bu Mira dan Bu Anita sebagai dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik judulnya ya, tentang uji luka sayat ya. Iya, Pak. Menggunakan bahan tradisional ya. Oke, sudah banyak dibahas dan ibu-ibu pembahas yang lain. Yang mau saya tanyakan, ini tadi yang sangat menarik tadi adalah bentuk sediaan yang akan diberikan ya. Iya, Apakah Pak. dalam bentuk NaCMC ataupun nanti dalam bentuk gel dan yang lain-lain. Kan ini kan masih uji pendahuluan ya. Iya, Pak. Apakah ekstrak tersebut bisa digunakan sebagai luka bakar, untuk obat luka bakar atau tidak ya. Oke, kenapa tidak digunakan ekstraknya betul satu perlakuan yang menggunakan ekstrak tanpa ditambahkan dengan bahan aktif ataupun yang lain-lain, atau bahan tambahan yang lain-lain. Mungkin sangat menarik kan kalau kita uji ya, tanpa ada zat tambahan, mungkin ekstraknya lebih bagus nanti kan. Jadi masyarakat bisa menggunakan secara langsung. Ya, mungkin nanti bisa didiskusikan ya. Habis itu satu lagi, kenapa buat sediaannya dalam bentuk sediaan obat tradisional juga kan, kayak parem ya. Biasanya kan kalau orang tradisional kan menggunakan parem untuk luka bakar ataupun luka sayat, itu biasanya menggunakan parem istilahnya. Nah, mungkin bisa dimodifikasi atau dibedakan ya, karena beberapa jurnal saya baca obat tradisional ini malah menggunakan bentuk parem untuk pengobatan luka-luka dan yang lain-lain, kayak ibu-ibu hamil, ibu-ibu melahirkan kan menggunakan parem malah untuk habis melahirkan atau yang lain-lainnya. Iya, Pak. Oke, itu yang masalah tentang apa tadi ya, jenis sediaan. Ya, yang mungkin bisa lihat slide saya. Iya, Pak. Nah, coba bentar, tadi saya dapat jurnal seperti ini. Ya, orang malah pembuatan sediaan parem untuk luka bakar malah di sini. Nampak kan slide-nya? Pembuatan sediaan parem. Ya kan, seperti itu kan. Jadi Iya, Pak. memang campuran dari obat tradisional ini kan campuran kan. Mungkin saja dengan cuma ekstraknya saja itu bisa digunakan untuk luka sayat tadi ya.
mungkin berhubungan dengan obat tradisional, karena ini masih dalam bentuk sediaan obat tradisional ya. Oke. Tadi lagi kita masuk ke proposalnya Selfie ya. Ini sudah saya gambar-gambar macam-macam ya. Mungkin saya langsung ke bab 3 saja. Karena bab 1, bab 2 sudah dibahas ya. Di sini. Oke. Di sini di bab 3 ada uji fenolik sama uji tanin. Kenapa di sini ada nampak di halaman 24? Ya, ada uji fenolik dan uji tanin. Nampak Selfie? Nampak? Selfie? Hilang lagi jaringan kah? Halo? Gambarnya freeze aja nih, Pak Hayo. Tak nampak? Iya, Selfie. Selfie? Kayaknya kurang bagus nih. Mana yang bagus jaringannya? Iya Pak, iya Bu. Fenolik beberapa. Lambat jaringannya kayaknya. Iya Bu. Oke. Selfie? Iya. Iya Pak. Iya Pak. Suara saya? Pak. Dengar Pak. Sinyal kayaknya ini ya. Ya, dengar suara saya. Dengar Pak. Oke, udah lihat tadi kan tentang fenolik sama tanin? Oh, lambat nih. Dengar tentang fenolik sama tanin? Nggak gerak selfie-nya ya. Iya, masih masalah jaringannya kayaknya. Kalau di sini Pak Ayul sama Bu Novia oke aja nih. Jaringan dia nih, habis pakai Jaringan selfie-nya nih. Selfie tinggal di mana dia, Kak? Di dekat kampus. Oh, dekat kampus. Jelek jaringan kampus hari ini kayaknya. Iya. Tadi dari laptop udah digantinya ke HP kan? Iya, habis pula pakai HP ya mungkin. Keluar aja dulu selfie ini kayaknya nih. Coba ditelepon. Kalau nggak pinjam punya kawannya, kawan yang di sebelahnya tadi. Iya, ada kawan. Itu kan dipanggil sih. Iya, apa di sebelahnya ya? Iya kan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hilang lagi ya selfie? Jangan. Ibu jelas. Hilang. Jelas. Tapi suara selfie nggak ada di sini. Ya, biar coba Sari masuk lagi ya Bu. Iya, kalau si Asri ada nih, coba pakai punya Asri aja. Pinjam punya Asri. Ya coba tuh, ya sebentar ya Bu. Oke. Ya. Katanya suara kita jelas, tapi suara dia nggak masuk gitu. Ya udah jelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya Pak. Nah, Pak, sudah jadi jelas ya. tadi bermasalah. Iya. Ya, pakai apa paketnya nih? Pakai Tri. Kita pakai Tri Ponsel, pula Pak. ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu ada fenolik, ada fatanin ya. Iya Pak. Dilakuin kedua-duanya. Fenolik dilakukan Pak, tapi tanin tidak dilakukan kemarin waktu screening. Kenapa nggak lakukan?
Apa tujuan dimasukkan tanin sana? Eh, Main tiru-tiru orang aja? enggak, Hah? enggak Pak. Enggak, ya. Enggak masalah pun kan. Tanin kan termasuk golongan fenolik juga kan. Ah, Ya, satu. oke. Kita lanjutkan lagi ya, buat nampak nih ya. Ini pembuatan ekstrak. Sampel dibersihkan sebanyak 3 kilo ya. Iya Pak. 3 kilo sampelnya. Kemarin sampai coba 3 kilo. 3 kilo. Ah. Perendaman dengan etanol? Itu setenggelamnya si simplicia di dalam botol Pak. Ya, berapa lama? 5 hari dengan 3 kali pengulangan. 5 hari ya. Saya baca di belakang cuma 5 hari. Ini 1 minggu nih, kenapa bisa 1 minggu di sini? Iya ya. Oh iya ya, copy paste. Astagfirullah. Iya Pak. Oke. Habis itu didapatkan nanti ekstrak kental etanol. Ya, semuanya nanti Iya difraksinasi. Pak. Iya Pak. Semuanya. Ya. Semua yang didapatkan. Habis itu difraksinasi dengan hexan dengan air ya. Iya. 100 mili hexan. Enggak, nanti berapa banyak ekstrak segitu heksan ya Pak. Oh, seberapa banyak hexan, sebanyak itu pula ekstraknya. Ini sudah dilakukan? Belum Pak. Belum ya, biar nggak salah nanti ya. Berapa kali hexannya? Berapa volume hexannya? Belum selesai maserasinya lagi Pak. Jadi Belum berapa rencana. jumlah ekstraknya. Dapat jumlah ekstraknya difraksinasi dengan hexan ya. Ya, sampai kapan tuh diganti pelarutnya? Cukup 1 kali aja. 3 kali. 3 kali. Divaksinasi pakai heksan sekali Pak. 1 kali. Oh, enggak bagus kerja itu namanya itu. Tertariklah senyawa yang nonpolar juga nanti di etil asetat. Berarti sampai apa? kali atau warna ekstraknya jadi nggak terlalu pekat lagi Pak. Tidak terlalu pekat, berarti masih ada senyawa itu. Sampai tidak berwarna. Ya. Ya Pak. Nanti sia-sia kerjanya nanti. Dapat steroid sama terpennya nanti. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Oke, itu harus hati-hati nanti tuh ya. Jangan sampai 100 mili saja. Mungkin aja sampai 2 liter nanti ekstraknya. Iya Pak. Ya. Iya, Kenapa? Karena ekstrak yang dipakai itu diambil dari 3 kilo sampel. Banyak tuh. Banyak kali difraksi 3 kilo. Nah, itu banyak nanti yang bakal difraksinasi. Cukupnya aja. Itu. Ya. Iya, Bu. Berapa banyak butuh ekstraknya dihitung-hitung dulu. Ya. Berapa gram yang diambil nanti. Berapa gram baru nanti difraksinasi. Ya. Iya Pak. Nanti salah, nanti capek-capek kerja nanti senyawa non-polarnya ketarik juga kan. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Targetkan ya. Ya, ini tolong perbaiki ini ya pembuatan fraksi nanti ya. Tentukan dulu berapa banyak fraksi yang mau didapatkan. Ya, berapa ekstrak yang mau digunakan ya. Oke. Iya. Pembuatan suspensi NaCMC ini 4% ya, tadi udah dibahas juga. Iya, Pak. Oke. 4%. Ini berapa volume totalnya nanti nih? 10 mili, Pak. Oh, 10 mili. Saya nggak jelas nampak di sini nih. Biarkan hingga NaCMC mengembang lalu digerus di dalam lumpang. Iya. Berapa volume akhirnya kan nggak ada nih. Tambah volume. Ya. Iya, Pak. Oke. Volume akhirnya nggak jelas ya, berarti 10 mili. Oke. Pembuatan variasi konsentrasi ya. Ya. Dengan ekstrak dari fraksi etil asetat ya. Sini konsentrasi fraksi kan nggak tahu kita kan fraksi apa. Fraksi daun kan salah berarti ini. Fraksi etil asetat daun binahong kan. Jadi diambil 0,5 mili fraksi. Ya.
Ya, 0,5 mili fraksi. Konsentrasi, Pak. Bisa 0,5 mililiter diambil, tapi ekstraknya udah dipekatkan. Nggak dipekatkan nih. Masih ada etil asetatnya. Bisa. Udah, Pak, udah dipekatkan. Apa konsentrasinya kalau udah pekat? Udah di rotari. Iya, apa konsentrasinya? Mililiter kah? Gram, Mililiter Pak. cairan. Gram kan? Miligram. Hati-hati bikin konsentrasinya. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. pembuatan variasi konsentrasi itu kan ini ada di bagian bawah nih. Ya. Deteksi pengenceran berarti. Ini pakai pengenceran kah? Pengenceran ya? Bikin Enggak, kan? konsentrasi. Enggak kan? Selvi, Ini bukan pengenceran. ini semuanya mahasiswa Stivar nih, semuanya pakai V1N1 rumus semuanya ya. Hilang lagi Selvi ini. Hilang lagi Selvi ini ya. Udah keluar lagi Selvi-nya ya, masuk lagi habis tuh. Saya buat larutan induk gitu dulu, Pak, dari ekstrak. Ya Allah. Halo, Pak. Larutan Iya, induk Pak. bikin. Berapa persen? Larutan induk berapa persen? 100%, Pak. Atau induk 100%, gimana caranya larutan induk 100%? Dia nanti saya timbang 10 gram dari si fraksi, baru saya larutkan pakai aqua. 10 gram dalam 10 gram dalam 10 mili, larut ekstraknya 10 gram tuh. 10 mili, Pak. Kental sih sebenarnya, Pak. Enggak. Larut. Kental, itu nggak boleh kan? Jangan asal Selfie, jawabnya Selfie. Kalau bikin 20 dulu nggak apa-apa lah kan, atau 30% dulu nggak apa-apa kan. Ini 100%. Salah nanti nih, nempel-nempel di visual aja nanti. Hati-hati besok ya. Hilang lagi. Selfie, Nah, benar? keluar dulu, keluar lagi. Nanti masuk lagi. Nah. Hayu pakai WiFi atau pakai Telkom? Ayo XL, Bu. Ayo paling ganti pakai Telkomsel. Halo, Bu. Assalamualaikum, Bu. Pak. Waalaikumsalam. Ya. Iya, Pak. Jadi, kalau bikin larutan induk 100%, nggak larut nanti tuh. Nggak pernah coba larutkan? Alternatifnya saya pakai dari konsentrasi saya paling tinggi, Pak, baru saya encerkan ke bawah gitu, Pak. Nah, itu boleh kayak gitu kan. Ya, ini kalau 100% tak larut dia nanti nih. Ya, itu boleh, tapi itu nggak tertulis kan? Iya, dari yang larutan dari induknya. 5% baru saya turun. Ya. Enggak, Ya, Pak. enggak. Nah, coba kalau memang kayak gitu, jelaskan. Ya. Ini semuanya V1N1 tiba-tiba kan. Kejut orang bacanya ya. Iya, Pak. Oke, itu Iya, larutan induk ya. Kita Iya, lihat Pak. lagi. Iya. Salahnya lagi ya. Sampai jadi berangkat. Siapa jadi berangkat? Siapa yang berangkat nih? Bu Mary kayaknya. Oh, Oke, ini daftar pustakanya perbaiki lagi ya. Oke. Nih skema kerja ya. Iya, Pak. Dimaserasi ya, dipekatkan dengan rotary evaporator. Timbang ekstrak dulu atau ekstrak kental dulu yang didapat? Iya, Pak. Apa yang iya-iya aja nih? Kenapa? Nah, kan baru kenapa kan? Timbang ekstrak dulu atau ekstrak kental dulu yang didapat? Nih, tampak? Tidak dapat yang ekstrak kental, baru kita timbang ekstrak kental kita, Pak. Ah, itu dia kan? Nampak, Pak. Dapat ekstrak kental dulu, baru kita timbang kan? Ini dalam rotari itu ditimbang kan? Nggak mungkin ya. Tolong diperbaiki ya. Oke.
Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ini judul lampiran selanjutnya nggak jelas ya. Oke, nih karena tadi saya salahkan ini bagian ini karena nggak jelas kan larutan induknya nggak tahu dari berapa kan. Oh, iya, Pak. Nah, berarti dimulai dari larutan induk. Oh, iya. Nanti baru pakai rumus pengenceran C1 nih ya. Oke. Jadi nanti Iya, Pak. hati-hati dalam pembuatan ekstrak dan fraksinasi ya. Itu yang paling penting nanti pas kerjanya yang saya khawatirkan nanti Iya, fraksinasinya Pak. nanti yang bermasalah ya. Kenapa? Karena asumsi Silvi tadi Iya, Pak. semua ekstrak di fraksinasi ya. Itu yang harus dipikirkan berapa gram dari Jadi berapa? ya ekstrak yang mau dipakai yang didapatkan nanti untuk proses fraksinasi ya. Jadi nanti setelah itu yang fraksinasi dengan enheksan tolong Iya, nanti di fraksinasi sampai heksannya tidak berwarna ya. Itu yang paling penting karena kita mainnya di semipolar kan. Kalau semipolar ini warna. kalau kita tidak selesai atau tuntas fraksinasi yang non-polarnya, senyawa non-polar tersebut masih bisa tertarik kayak lemak-lemak itu masih bisa pindah ke semipolar dan yang lain-lainnya. Itu yang harus kita waspadai ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Berapa? Habis itu satu lagi tadi yang tentang konsentrasi larutan induk yang digunakan ya. Penulisan silakan Iya, Pak. nanti dicek apa yang telah saya tandai ya. Tolong lagi diperbaiki cara penulisan daftar pustaka ya, masih banyak salahnya. Pak. Iya. Mungkin cukup itu Bu Mira untuk proposal Iya, selfie ini. Mudah-mudahan ada perbaikan untuk hasil nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hayul atas masukannya. Oke, baik. Selfie, tadi banyak ya perbaikan yang harus Selfie segera perbaiki nih ya. Selfie bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini masih apa ya? Selfie ini masukan-masukan dari pembahas tadi ada dicatat ya. Nanti kita akan bahas lagi ini mengenai perbaikannya ya, mulai dari latar belakang ya. Kemudian untuk melakukan fraksinasi itu juga harus kamu pelajari dulu lah, pahami dulu ya. Jadi jangan salah nanti. Kemudian untuk metode juga ya, pastikan bagaimana cara pembuatan luka sayat itu sehingga dia seragam ya hasilnya ya. Kemudian juga penggunaan kontrol positif ya. Kemudian parameter pengamatan yang juga perlu kita tambahkan. Jadi kita tidak hanya mengukur berapa diameter atau panjang luka sayat yang sembuh, tapi juga diamati luka itu hari ke hari ya. Apakah terjadi inflamasi misalnya ya, sampai nanti apakah lukanya mengering, sampai menghasilkan keropeng dan lain-lain. Itu dicatat. Ya, jadi dari salam Bu Novia, perhatikan. Kemudian, nah ini untuk statistik ya. Nah ini juga Selfie pahami lagi tentang statistik. Ya. Memasukkan data, jangan sampai salah nanti. Ya. Oke, baik Selfie, kita akan diskusi dulu ini mengenai hasil yang telah Selfie perlihatkan hari ini ya, hasil performansnya ya. Nah, jadi Selfie dan mahasiswa lain silakan untuk meninggalkan room ini dulu. Nanti Selfie akan kita panggil. Selfie yang terakhir keluar ya. Pastikan itu temannya untuk keluar semua. Nah, nanti baru Selfie yang left ya. Baik. Kakak yang melawan Rampah nih siapa nih? Iya. Kakak. Akun bersama kayaknya nih. Akun bersama. Iya.
Nggak keluar KKN tambah kayak ini. Oke, Selfie. Oke, baik. Bu Meriza. Bu Meriza. Atau Bu Mariza tadi KKN Rambah. Oke. Iya, ini memang agak sulit ini membimbing si Selfie. Karena dia dari awal dia niatnya kan mau pengen cepat gitu kan. Nah, jadi pengen buru-buru aja. Pas online mah agak susah nih ketemunya. Oke. Gimana Bu Anita? Merasakan hal yang sama, Bu. Cuman Iya. itulah pikir tadi Anda sih semangat lah mungkin ya karena inilah cukup intens berhubungan dengan kita. Cuman itu perbaikan kadang ada yang diperbaiki ada enggak. Iya. Padahal itu komennya mungkin udah per halaman mungkin ya kita bikin. Iya. Nah, tapi ada yang diperbaiki, ada yang diabaikan sepertinya. Dan itu udah berkali-kali. Kalau dia komunikasi bagus loh, intens. Tapi, nah itu agak madalah sedikit. Ya. Nilai udah ya Kak Mira? Oke, dari Hayul udah, Hayul? Udah di WA tadi. Kita WA juga ya Kak. Oke. Lagi seminar bentar ya. Oke. Jadi nilainya berapa nih? Dan nilainya cukup lah untuk lulus. Oke, Bu Meriza, gimana nih? Apa kita panggil lagi? Kayak sibuk nah Bu. Ya nilainya udah ada sih. Ini. Ada. Masuk. Halo. Halo, ya. udah selesai ya? Udah, jadi nilainya cukup Kak untuk lulus Kak. Oke, lanjut. Kita panggil lagi. Boleh. Iya Pak, selfie-nya. Oh iya bentar. Halo, assalamualaikum Bu. Salam selfie, masuk lagi ya. Iya Bu, baik Bu. Oke. Assalamualaikum Bu. Enggak mau bilang. Kayaknya kalau di sekitar kampus pakai apa ya Pak Hayu? Pakai XL yang bagus ya? Iya, kalau kampus bagusnya XL, daerah Panam XL bagus. XL ya, bukan Telkomsel ya. Nah itu apa bisa jadi pertimbangan nanti kamu ganti aja sama XL ya. Untuk hasil ya. Iya Bu. Oke. Baik, jadi tadi sudah banyak masukan, saran ya, banyak perbaikan ya selfie. Iya Bu. Untuk baiknya penelitian selfie ini. Jadi kalau saya malah banyak masukan ya. Iya Bu. Nah, jadi selfie pun harus jangan dilalaikan ini. Segera hari ini kalau bisa langsung dicari referensinya. Dan kemudian mungkin saya lihat juga belum pemahamannya terhadap apa yang dikerjakan juga masih kurang ya, sehingga waktu ditanya Selfie nggak bisa jawab. Padahal Selfie sebenarnya literaturnya saya lihat sudah bagus ya. Cuma karena Selfie nggak paham, jadi Selfie seolah-olah ragu-ragu gitu ya. Jadi tolong nanti Selfie pahami dulu step-stepnya ya, mulai dari proses ekstraksi, fraksinasi ya, kemudian tentang pelarut yang Selfie gunakan, nah itu tolong dipahami, jadi tidak ada keraguan lagi menjawabnya. Iya Bu. Ya, jadi kita harus paham apa yang dikerjakan. Kalau enggak tentu salah dia ya. Nah, kemudian baru ke aktivitas farmakologisnya.
Ya, seperti saran dari Bu Novia tadi, apakah kita menggunakan kontrol positif povidone iodin atau bioplasenton. Nah, Selfie menggunakan bioplasenton tentu ada alasannya, ya. Iya, Bu. Kemudian apakah memang kita gunakan povidone iodin? Tentu ada alasannya. Nah, Selfie sudah membuat, apa alasannya? Nah, itu Selfie paham. Jadi nggak ragu-ragu lagi seperti tadi, ya. Oke, kemudian catatan ini nanti akan saya kirimkan juga, mungkin dari Bu Anita juga ada ya catatan untuk Selfie perhatikan. Jadi walaupun hari ini Selfie dinyatakan boleh ini melanjutkan ke penelitian, nah tapinya banyak ya. Oke, Bu Anita, mungkin ada yang perlu ditambahkan, Bu Anita, silakan. Cukup, Bu Mira. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Anita, Bu Meriza, Pak Hayul atas masukannya untuk perbaikan penelitian Selfie. Mudah-mudahan ini menjadi penelitian yang hasilnya bisa. Ini ada yang ngerekam loh. Siapa yang ngerekam ini? Pak Hayul kayaknya. Bukan, ini mahasiswa. Hayul yang rekam. Hayul. Mau dimasukin ke YouTube mungkin ya Pak Hayul ya. Bagus, makasih ya Pak Hayul. Biar Selfie bisa mengulang-ulang lagi nonton nih. Iya. Jadi nggak ada alasan nanti ada yang kelupaan ya. Oke, jadi nanti tolong ditonton lagi di YouTube ya, YouTube. Nah, tolong subscribe ya, share dan like-nya jangan lupa. Kesimpulannya ada action yuk. Enggak, action enggak ada. Biar mahasiswa nggak ngulang, Pak. Tadi apa lagi pertanyaannya, Pak? Ya kan? Oke. Bagus nih. Mungkin kalau setiap seminar bisa direkam seperti ini, bagus. Ya. Jadi ada kesalahan berulang-ulang nih yang malas. Ya, betul. Ini nggak ada kayak gini. Oke, untuk hari ini seminar atas nama Selfie Adela saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah ya. Terima kasih Bu, Pak. Live Kak Mira, Bu Anita. Ya. Waalaikumsalam. Oke, Selfie. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bu. Ya, sama Pak Yul. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Kami tinggal ya. Ya, Pak.